Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya dan teman-teman saya. Nama saya adalah Nur Aulia Sarafina dengan NIM 24046322 dan teman-teman saya Devi Setianingrum dengan NIM 24040322, Anissa Suryaningrum dengan NIM 2404030034, Maula Dawilah dengan NIM 240403 0040 dan Maulid Fatih dengan NIM 4111421035. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah penugasan. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai pengertiannya. Masalah penugasan dalam program linear atau bisa disebut assignment problem adalah masalah optimasi yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya seperti karyawan, mesin, atau tugas ke sejumlah kegiatan dengan cara yang paling efisien, seringkali dengan meminimalkan biaya atau waktu yang dibutuhkan. Setiap sumber daya hanya boleh ditugaskan pada satu kegiatan dan setiap kegiatan hanya boleh ditugaskan pada satu sumber daya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini kita memiliki sebuah soal atau masalah. Toko elektronik Makron memiliki 6 karyawan, yaitu Ali, Budi, Sali, Dedi, dan Edo. Pada suatu hari, toko tersebut menerima order untuk menservis 6 buah barang elektronik berupa TV, AC, kulkas, mesin cuci, dan kompor listrik. Adapun upah yang diberikan kepada masing-masing karyawan apabila mengerjakan suatu barang seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab penyelesaian. Yang pertama, kita akan menyusun matriks biaya, yang mana kita memiliki K1, K2, K3, K4, dan K5. Lalu ada T1, T2, T3, T4, dan T5, yang mana setiap barisan kolom berisi nilai-nilai, yang mana ada 30, 37, 40, 28, 40. Lalu baris kedua ada 40, 24, 27, 21, 36. Baris ketiga kita memiliki nilai 40, 32, 33, 30, 35. Selanjutnya ada 25, 38, 40, 36, 36. Yang terakhir kita memiliki 29, 62, 41, 34, dan 39. Nah, setiap baris ini, selanjutnya setiap baris kita mengurangi atau mengambil nilai terkecil. Untuk baris pertama, kita memiliki nilai terkecil 28. Karena itu 28, 30 dikurangi 28, 37 dikurangi 28, 40 dikurangi 28, dan seterusnya. Untuk baris kedua juga, karena kita memiliki 21 sebagai nilai terkecil, maka 40 dikurangi 21, 24 dikurangi 21, 27 dikurangi 21, dan seterusnya. Lanjut. Dan sekarang kita memiliki hasilnya ada 2, 9, 12, 0, 12, 29, 3, 6, 0, 15, 10, 2, 3, 0, 5, 0, 13, 15, 11, 11, dan 0, 13, 0, 33, 12, 5, dan 10. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalau tadi kita mendapat nilai terkecil dari per baris, selanjutnya kita menggunakan nilai terkecil dari kolom. Nah, pertama kita memiliki kolom 1. Kolom 1 nilai terkecilnya adalah 0. Jadi kita mengurangi baris 1 kolom 1, 2 dikurangi 0, 19 dikurangi 0, 10 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, dan begitu juga dengan kolom selanjutnya. Di kolom selanjutnya kita memiliki nilai terkecil 2, ini ada 3, 0, dan ini 5. Maka kita akan mengurangi masing-masing angka dengan nilai terkecil. Selanjutnya. Oke, karena kita sudah mengurangi nilai terkecil per kolom, maka kita mendapat hasil seperti demikian. Ini adalah hasilnya.
Oke, yang selanjutnya kita akan mencari elemen 0 terbesar, yaitu elemen 0 terbesar yaitu kumpulan elemen 0 yang tidak berada di baris atau kolom yang sama. Dan pada tabel ini, salah satu kombinasi maksimal yang kita ambil ada C14, C33, dan C41. C14 baris 1 kolom 4, C33 baris 3 kolom 1, C41 baris 4 kolom 1. Yang mana semuanya itu berjumlah 3 elemen 0. Tapi sebenarnya masih ada kombinasi lain yang juga valid. Contohnya seperti ini, C14, C35, dan C51. Karena keduanya sama-sama berjumlah 3, kita bebas memilih salah satu. Namun di sini kita memutuskan untuk menggunakan kombinasi yang pertama, yaitu C14, C33, C41 sebagai dasar langkah berikutnya. Tutup elemen-elemen bernilai 0 pada TOC dengan garis-garis mendatar atau tegak. Cari bilangan terkecil dari bilangan-bilangan yang tidak tertutup garis. Misalkan E sama dengan 1. Selanjutnya, setiap elemen yang tertutup garis dikurangi E. Semua elemen yang tertutup oleh satu garis tidak diubah. Semua elemen yang tertutup oleh dua garis ditambahkan dengan E. Setelah itu, diperoleh tabel seperti ini. Dan ini adalah hasil tabel yang ditutup garis mendatar atau tegak. Cari bilangan terkecil dari bilangan-bilangan yang tidak tertutup garis. Misalkan E sama dengan 1. Selanjutnya, setiap elemen yang tertutup garis dikurangi E. Semua elemen yang tertutup oleh satu garis tidak diubah. Semua elemen yang tertutup oleh dua garis ditambahkan dengan E. Setelah itu, diperoleh tabel seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari himpunan elemen 0 terbesar dari tabel-tabel tersebut. Tujuannya adalah untuk memilih elemen-elemen 0 yang letaknya tidak satu baris dan tidak satu kolom, dan untuk menentukannya sebanyak mungkin. Misalnya di sini kita bisa memilih elemen pertama ada C14, C22, C33, dan C41, yang mana jumlahnya ada 4 elemen 0 yang saling bebas. Di sini saling bebas artinya tidak saling satu baris atau satu kolom. Ini merupakan syarat untuk memilih elemen-elemen 0-nya. Setelah kita menemukan himpunan maksimum ini, langkah selanjutnya adalah kita menutup semua elemen 0 yang dipilih menggunakan garis. Ini garis bisa berupa baris atau kolom dan harus menutupi semua 0 terpilih. Proses ini nantinya penting untuk langkah optimasi berikutnya. Tutup elemen-elemen bernilai 0 pada TOC dengan garis-garis mendatar atau tegak. Cari bilangan-bilangan terkecil yang tak tertutup garis. Misalkan E sama dengan 5. Selanjutnya, semua elemen yang tak tertutup garis dikurangi oleh 5. Semua elemen yang tertutup oleh satu garis tidak diubah. Semua elemen yang tertutup oleh dua garis ditambah dengan 5. Selanjutnya, diperoleh tabel baru. Tabel seperti ini. Jika elemen-elemen 0 berjumlah sama dengan baris dan kolom,
Sudah selesai. Next. Dan dihasilkan seperti ini, yaitu K1 ke T4, K2 ke T2, K3 ke T3, K4 ke T1, K5 ke T5. Next. Dan didapatlah nilai minimum biaya yang dikeluarkan yaitu 149. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa nilai yang kita hasilkan benar dengan POM-QM. Oke, ini dengan cara POM-QM-nya, pertama-tama kita memilih modulnya dulu. Karena di sini kita menggunakan metode penugasan, berarti kita pilih yang assignment. Lalu setelah itu kita new file. New file kita pilih, karena di sini tabelnya ada 5 kolom dan 5 baris, berarti kita pilih 5. Lalu oke. Habis itu kita isikan seluruh nilai-nilainya ke tabelnya. Oke, ya, ini udah semua dimasukin ke tabel, terus nanti kita tinggal ubah aja kan tadi yang kolomnya itu pakai ABCD ya, kita ganti jadi A. Oke, ini udah semua. Habis itu kita tinggal pilih. Di sini kan berarti kan yang D ini 0 ya. Nah, kalau misal yang A ini 7, nah berarti semakin tinggi angkanya itu dia semakin harganya semakin tinggi. Maksudnya kan ini cost minimal ya. Cost minimalnya itu 28, berarti misal 7 berarti dia bertambah 7. Misal 28 berarti 28 tambah 7 berarti 35, seperti itu. Berarti semakin tinggi angkanya maka kenaikannya juga semakin besar, seperti itu. Prioritas itu kalau di dunia nyata itu diibaratkan seperti suatu karyawan yang diberikan suatu prioritas untuk mengerjakan suatu hal. Nah, itu tuh dia kenapa diprioritaskan untuk mengerjakan suatu hal itu dikarenakan adanya suatu kepercayaan dari pelanggan yang entah mungkin karena penelitiannya atau dari hasil dari pengerjaannya yang lebih bagus, seperti itu. Oke, langsung ke contoh soalnya. Di sini ada ada 5 pekerja: Ali, Budi, Charlie, Dedi, Edo. Itu mereka memiliki keahlian untuk membenarkan barang elektronik seperti TV, AC, kulkas, mesin, dan kompor. Nah, untuk ini tuh dia nilai upahnya sekian. Nah, di sini tuh diminta adapun upah yang diberikan kepada masing-masing karyawan apabila mengerjakan sesuatu barang seperti pada tabel dengan ketentuan bahwa Edo ini diprioritaskan untuk mengerjakan atau menservis AC, seperti itu. Untuk penyelesaiannya berarti kan karena Edo diberi prioritas untuk mengerjakan atau menservis AC, maka untuk kolom bagian yang Edo itu berarti baris 5 kolom 2 itu diberi nilai paling kecil.
katakanlah 0. Nah selanjutnya, setelah dibuat jadi 0 nilainya, nah kita mencari dulu nih sama caranya seperti sebelumnya. Kita mencari nilai terkecil pada baris dan kolom. Nah ini yang pertama kita pada baris dulu. Pada baris nilai terkecilnya untuk baris 1 itu 28, baris 2 itu 21, baris 3 30, baris 4 25, dan baris 5 0. Yang nantinya itu setiap baris yang ada di sini itu dikurangi sama nilai terkecilnya. Dan hasil setelah dikurangi oleh nilai terkecilnya itu seperti ini. Dan selanjutnya itu kita mengurangi dengan nilai terkecil pada kolomnya, per kolom. Pada kolom 1 itu nilai terkecilnya jadi 0, kolom 2 itu 0, kolom 3 3, kolom 4 itu 0, dan kolom 5 5. Nah nanti angka ini mengurangi semua kolom yang ada di sini per kolomnya gitu. Maka hasilnya nanti jadi ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan memilih elemen bebas bernilai 0 terbesar dengan syarat yaitu jika kita sudah memilih 0 di baris atau kolom tertentu, kita tidak boleh memilih 0 pada baris atau kolom yang sama. Misalkan kita memilih 0 di C24 nih di sini. Kita tidak bisa memilih 0 yang selanjutnya itu di atasnya sini dan di bawahnya sini karena dia masih terdapat di kolom yang sama yaitu kolom keempat. Nah selanjutnya itu milih misalkan di C35. Nah ini dia berada di kolom dan baris yang berbeda dengan C24 ini, jadi bisa. Nah selanjutnya itu ada C41 dan C52 yang berjumlah N sama dengan 4. Banyak anggota yaitu N sama dengan 4 yang berarti banyak, tutupnya juga 4. Selanjutnya yaitu memilih elemen 0 dengan pada baris dan kolom yang berbeda, yaitu didapatkan pada kolom baris keempat kolom 1, baris kelima kolom kedua, baris kedua kolom keempat, dan baris ketiga kolom kelima. Setelah itu tutup elemen nilai 0 tadi dengan garis mendatar atau tegak. Didapatkan hasil seperti ini. Dan ini yang di warnanya biru muda ini tertutup garis 1 kali, dan yang warnanya biru gelap ini tertutup 2 kali. Karena K-nya itu tadi ini 4, dan itu kurang dari 5, maka dari itu proses dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu cari bilangan terkecil dari yang tak tertutup oleh garis. Ya, bentuknya seperti ini, mendapatkan 3. Lalu semua elemen yang tertutup garis tadi dikurangi dengan E tadi, dan semua elemen yang tertutup garis 1 kali, yang biru lebih muda ini dia tetap. Lalu elemen yang tertutup oleh 2 garis, yang biru lebih gelap, ditambah dengan E, dan elemen yang tertutup garis tadi ya dan hasilnya seperti ini. Pada baris pertama itu ada 26604, baris kedua 19007, baris ketiga 132030, baris keempat 010993, dan baris kelima itu 33 038 37 dan 34. Lalu kita cari lagi elemen 0 yang pada baris dan kolom yang berbeda, itu dapatkan nanti baris keempat kolom 1, baris kelima kolom kedua, baris kedua kolom 3, baris ke-1 kolom keempat, dan baris ke-3 kolom 5. Nah, karena K nya didapatkan 5 dan itu sama dengan N nya yang 5 juga, dan kolomnya 5, maka berarti program itu sudah optimal dan proses dihentikan dan penugasannya. Nah, untuk penugasan penugasannya kembali ke tabel yang awalnya tadi, dan dapatkan tadi kan kali
untuk menservis PC, Diti menservis kulkas, Cali menservis kompor, Diti menservis TV, dan itu menservis AC. Yang nilainya di 28, ini Ali menservis mesin, terus Diti menservis kulkas, 37, lalu Cali menservis kompor, 35, Diti menservis TV, 25 juga, dan itu menservis AC 62 dan mendapatkan nilai minimumnya yaitu 177. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prioritas dengan menggunakan software POM-QM. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk caranya itu dengan memilih modul terlebih dahulu, nanti mengklik assignment, lalu new file, dan memilih 5 baris dan 5 kolom. Setelah itu mengisikan data-datanya. Nah, karena bagian Edo ini diprioritaskan untuk mengerjakan AC, maka untuk yang bagian baris 5 kolom 2 itu kita nolkan. Awalnya kan nilainya 62, tapi karena diprioritaskan mengerjakan AC, jadi kita nolkan. Seperti itu. Dan ini kita milih minimize, lalu nanti kita klik solution. Oke. Di sini akan muncul tiga tabel, tiga tabel. Ada tiga tabel, assignment list, marginal cost, dan nah, ada tabel optimal value, marginal cost, dan assignment list. Nah, untuk yang bagian berarti kan ini karena tadi yang Edo ini diprioritaskan mengerjakan AC, berarti sudah pasti eh, untuk marginal cost minimumnya, cost optimalnya, Edo ini pasti mengerjakan AC. Nah, untuk yang bagian sisanya itu untuk optimum biaya optimum dengan minimal itu dia untuk yang Ali itu dia mengerjakan mesin, Budi mengerjakan kulkas, Cali mengerjakan kompor, Dedi mengerjakan TV. Dengan kos minimumnya itu Ali 28, Budi 27, Cali 35, dan Dedi 25. Dan untuk total kos minimumnya itu 115. Nah, mengapa untuk eh, hasil kos minimum totalnya di POM QM berbeda dengan hasil perhitungan manual karena di bagian Edo ini kan seharusnya bernilai 62, kan tetapi karena kita dari awal itu mengisinya 0, maka sistem POM QM itu akan membacanya bagian Edo untuk servis AC atau baris 5 kolom 2 ini bernilai 0 sehingga untuk totalnya itu jadinya 115 seperti itu. Seharusnya untuk total cost minimumnya itu 115 ditambah 62 atau 177 seperti itu. Tapi untuk hasil nilai optimumnya sama seperti perhitungan manual. Hanya berbeda di bagian edo-nya saja dan total cost minimumnya. Dan sama untuk cara bacanya juga yang marginal cost. Jadi untuk yang bagian kan kalau yang Ali ini dia optimal jika mengerjakan mesin. Nah, berarti jika dia mengerjakan TV akan menambah kos sebanyak 4. Lalu untuk yang Budi juga sama karena dia optimum di bagian kulkas, maka jika dia mengerjakan AC, maka dia akan menambah kos sebanyak 34. Dan untuk yang Charlie dan Dedi pun dan yang Edo itu sama seperti itu.